Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Isneri, NIM 2501010200101. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UAS ataupun ujian akhir semester dari mata kuliah e-Business dengan dosen Bapak Lianto Aduwoko S. Eskom MTI. Dalam presentasi ini, saya berasal dari kelompok 2, di mana judul dari penelitian kami adalah analisis pengaruh influencer terhadap minat beli mahasiswa, yang merupakan temuan dan implikasi dari penelitian kuantitatif tentang kredibilitas influencer di era digital. Baiklah, langsung saja kita ke latar belakang penelitian. Platform pemasaran digital, media sosial, telah menjadi platform pemasaran yang paling berpengaruh di era modern. Kemudian, digital native, mahasiswa adalah generasi dengan konsumsi media sosial tertinggi, target audience yang ideal. Strategi terkini, influencer marketing menjadi strategi pemasaran paling efektif untuk menjangkau Gen Z. Mengapa penelitian ini penting? Karena tantangan yang belum terjawab yaitu efektivitas influencer di kalangan mahasiswa masih menghadapi tantangan yang nyata. Kemudian belum jelas dimensi kredibilitas mana yang paling berpengaruh, trustworthiness, expertise, atau attractiveness. Mahasiswa sering menghadapkan pada dilema antara daya tarik visual dengan rasionalitas kebutuhan. Kemudian pertanyaan penelitian. Pertama yaitu trustworthiness. Apakah kepercayaan influencer berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa? Kemudian expertise. Apakah keahlian influencer tersebut berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa? Kemudian yang ketiga, attractiveness. Apakah daya tarik influencer berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa? Kemudian dari tiga teori tadi, tiga dimensi kredibilitas. Yang pertama, persepsi kejujuran dan integritas influencer dalam menyampaikan pesan. Kemudian expertise-nya, pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki dalam kategori produk tertentu. Kemudian daya tarik visual, kepribadian, dan gaya hidup yang ditampilkan. Untuk tinjauan pustaka, landasan teori dan indikatornya, yaitu judulnya Source Credibility Model oleh Ohanian pada tahun 1990, yaitu efektivitas komunikasi persuasi dipengaruhi oleh integrasi tiga pilar utama, yaitu kepercayaan, keahlian, dan daya tarik sumber. Kemudian minat transaksional dan referensial oleh Ferdinand pada tahun 2014. Pada penelitian ini kecenderungan real mahasiswa untuk melakukan tindakan pembelian serta merekomendasikan produk kepada rekan sejawat. Kemudian minat referensial dan eksploratif. Kecenderungan menjadikan produk yang dipromosikan sebagai pilihan utama serta keinginan aktif mencari informasi produk lebih lanjut. Selanjutnya, tahapan metodologi penelitian. Yang pertama, persiapan, yaitu perumusan masalah, studi literatur, dan penyusunan hipotesis. Yang kedua, uji instrumen, pilot test pada responden untuk uji validitas dan reliabilitas. Dan yang ketiga, pengumpulan, yaitu penyebaran Google Form. Yang keempat, analisis data, uji asumsi klasik,
regresi linear, dan pembuktian hipotesis. Pada instrumen penelitian, sampel di sini terdapat 34 responden dari berbagai universitas. Untuk metodenya, kuesioner online via Google Form dengan skala Likert 5 poin. Kemudian periode pengisian untuk kuesioner ini yaitu dimulai pada tanggal 28 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. Jumlah responden untuk medsos TikTok terdapat 22 responden, sedangkan Instagram 8 responden, kemudian Shopee dan Facebook sebanyak 2 responden. Dari data ini dapat kita cermati bahwa mahasiswa lebih cenderung untuk melihat platform di TikTok. Nah, ini profil platform media sosial responden. Dan ini hasil uji validitas asumsi klasik. Dapat kita lihat dari tabel di bawah ini, di mana variabelnya jenis pengujian, parameter, indikator, ada nilai hasil uji, kemudian status atau kesimpulannya. Kemudian kontribusi influencer, ini terdapat 40,7%. Artinya, 40,7% tersebut variasi minat beli mahasiswa secara langsung dipengaruhi oleh influencer. Sedangkan sisanya yaitu 59,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga, kualitas produk, merek, dan rekomendasi dari teman. Influencer adalah faktor signifikan, namun bukan satu-satunya penentu keputusan pembelian mahasiswa. Selanjutnya, implikasi temuan penelitian. Yang pertama yaitu implikasi praktis, marketer, prevalensi, dan keahlian. Pemilihan influencer harus berbasis kecocokan karakter dan kompetensi produk. Jadi harus cocok ya antara karakter dari influencer tersebut dengan produk yang akan dipasarkan, bukan sekedar jumlah followers. Alasan otentiknya, mahasiswa lebih merespon ulasan yang jujur dan transparan dibanding konten promosi kaku, semacam dibuat-buat seperti itu ya. Kemudian implikasi akademis, penguatan teori, menyediakan bukti empiris keberlakuan source credibility model pada segmen Gen Z di Indonesia. Kemudian riset lanjutan yaitu menyarankan penambahan variabel atau remediasi seperti brand trust atau peer pressure. Ini untuk penjelasan lebih lanjut untuk implikasi untuk marketernya. Untuk konten transparan dan otentik itu fokus pada otentik review dan konten transparan daripada pendekatan hard selling yang memaksa. Berarti dipaksakan untuk mengetahui tentang produk yang akan dipasarkan. Kemudian mahasiswa itu lebih responsif terhadap demonstrasi produk yang jujur dan bernilai informasi tinggi. Untuk selanjutnya, keterbatasan penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil, seperti jumlah responden yang sedikit, sehingga generalisasi temuan ini terhadap seluruh populasi mahasiswa secara umum masih terbatas pada lingkup sampel yang teliti. Kemudian, pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur mandiri secara online yang memiliki potensi bias tanggapan atau respon bias.
Jika responden tidak membaca setiap butir pernyataan dengan cermat, meskipun korespondennya terbatas, hasil sampel yang diambil dari perwakilan dari berbagai fakultas, program studi, serta kampus negeri dan swasta di berbagai kota dapat memberikan hasil yang cukup seimbang dalam penelitian ini. Kemudian kesimpulan terakhir dan penutupnya adalah influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa dapat dinilai dari hasil studi tadi 40,7%. Kredibilitas dan kejujuran ulasan menjadi kunci utama efektivitas kampanye digital. Sekian presentasi dari saya untuk atau dari kelompok 2 tentang pengaruh influencer dalam pemasaran produk. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.